Berapa banyak dari kamu yang sampai sekarang masih bingung ketika memilih karbohidrat? Entah itu untuk diet menurunkan berat badan, untuk menjaga kesehatan, atau bahkan untuk memperbaiki masalah-masalah kesehatan. Jadi kali ini saya akan urutkan urutan karbohidrat mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan, sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini sesuai janji saya tadi di awal, saya akan memberikan urutan karbohidrat mana yang mulai dari yang terburuk sampai terbaik. Tentunya ini konteksnya secara umum ya, untuk secara kesehatan, kemudian untuk orang-orang yang mau diet menurunkan berat badan, bahkan sampai orang-orang yang punya masalah-masalah yang sensitif dengan karbohidrat yang sering saya bahas. Contohnya penyakit-penyakit metabolik, diabetes, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Nah, dan tentunya kali ini saya akan bahas dulu sedikit aja intro mengenai karbohidrat. Sebetulnya karena sudah cukup sering saya bahas ya buat teman-teman yang selalu ikutin edukasi dari SB30 Health. Thank you so much, terima kasih banyak. Tapi kali ini buat yang mungkin baru pertama kali nonton video saya seputar karbohidrat, saya akan berikan sedikit kalau kita bilang summary lah gitu. Kita berikan sedikit summary. Yang pertama, karbohidrat itu apa sih, Dok? Karbohidrat itu adalah biomolekul yang terdiri dari 3 atom. Nah, tuh unsur gitu. Karbohidrat, hidrogen, dan oksigen itu. Nah, jadi itu adalah komponen pembentuknya karbohidrat. Karbohidrat itu buat kalau teman-teman yang juga cukup sering mendengar istilah-istilah saccharide ya atau sakarida, itu juga sebetulnya bahasa Yunani dari karbohidrat ya. Jadi artinya adalah apa? Sugar, gula. Nah, jadi sebutan lain karbohidrat itu adalah saccharide. Di dalam bahasa Yunani disebutnya gula. Karbohidrat itu juga adalah salah satu makronutrisi. Artinya apa? Makronutrisi itu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar di samping protein dan lemak. Nah, jadi kalau kita bicara makronutrisi ada 3 ya. Karbohidrat, protein, lemak. 1 gram karbohidrat berapa? 4 kalori. Kalau protein dan lemak 1 gramnya berapa? Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komen ya. Kalau kita berbicara mengenai karbohidrat, kalau kita sudah tahu definisinya dari karbohidrat sendiri, sekarang kita perlu tahu karbohidrat itu jenisnya ada berapa macam sih, Dok? Karena ini sekarang kita belum masuk ke jenis-jenis makanannya ya, tapi secara umum konsep dari karbohidrat kita perlu tahu dulu apa saja yang disebut sebagai karbohidrat. Yang pertama adalah gula. Nah, ini adalah jenis karbohidrat yang kita sudah sangat kenal ya di masyarakat dimanapun. Saya selalu bilang gini, karbohidrat itu belum tentu gula, tapi gula pasti karbohidrat. Karena apa? Gula termasuk dari salah satu jenis karbohidrat. Salah duanya apa, Dok? Salah duanya adalah starch. Starch ini kita kenal dengan istilah satpati bahasa Indonesianya. Kemudian, nah ini yang mungkin masih banyak yang belum tahu. Setiap saya adakan seminar, banyak yang kaget, loh ini juga termasuk karbohidrat. Yes, itu adalah fiber atau yang selama ini kita kenal dengan serat. Itu pun juga termasuk karbohidrat. Karena apa? Karena serat ini kita sebut dengan selulosa dan termasuk dari salah satu jenis polisakarida. Nah, saya nggak mau terlalu detail ke sana supaya tidak membingungkan. Ya, jadi untuk sobat saya tahu aja, yang namanya karbohidrat itu terdiri dari 3 komponen ini. Ada 3 jenis, sugar, starch, dan fiber. Itu ya. Nah, sekarang karena kita ingin mengurutkan dari kualitas karbohidrat yang mulai dari yang paling buruk, paling baik,
kita kan harus punya parameter. Ya, jadi di sini tentunya parameternya saya, meskipun ini opini saya, tapi saya tetap punya parameternya. Nah, parameternya di sini pakai apa? Beberapa orang mungkin sudah sering mendengar yang namanya glycemic index atau indeks glikemik, sama aja ya. Kita singkat dengan istilah GI. Itu adalah artinya seberapa cepat karbohidrat ini meningkatkan gula darah. Nah, inilah yang paling sering digadang untuk menentukan, oh ini karbohidrat yang baik, ini karbohidrat yang buruk. Bukankah begitu selama ini Sobat Sehat? Kali ini saya ingin membawa Sobat Sehat menjadi lebih smart lagi. Nah, gitu, karena udah ngikutin channel SB30 Health. Jadi nggak seperti pemahamannya, nggak seperti orang-orang pada umumnya lah ya. Jadi yang nonton kali ini juga nggak rugi, tentunya buat teman-teman juga boleh di-share ke siapapun. Jadi kita kali ini menentukan kualitas karbohidrat itu bukan hanya dari indeks glikemik, tapi ada lagi yang lebih penting. Namanya adalah beban glikemik atau yang kita sebut juga dengan glycemic load. Nah, kenapa sih glycemic load itu lebih penting? Saya jelaskan sedikit aja ya, simple aja. Karena gini, glycemic load itu cara perhitungannya mencakup juga dari glycemic index. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu detailnya bisa tonton di video saya yang ini. Saya sudah pernah bahas cara untuk menghitung glycemic load. Di sana saya bahas tuntas seputar karbohidrat. Sudah pernah saya bahas cukup lama. Tapi intinya yang namanya glycemic load ini lebih meter itu lebih berperan itu ya, lebih berbobot, lebih besar perannya untuk menghitung seberapa besar jenis karbohidrat ini punya dampak ke gula darah kita. Kemudian tentunya akan ke insulin juga dampaknya gitu ya. Jadi sudah siap ya, kita akan bahas apa saja karbohidratnya di sini. Jadi saya sudah punya beberapa list nih jenis karbohidrat yang mungkin sudah dikenal oleh semua orang di Indonesia. At least di sini ya, ini perwakilan. Saya tahu ini mungkin tidak bisa mencakup semua karbohidrat, tapi perwakilan lah. Saya rasa ini juga ada di sekeliling kita, mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, di sini saya punya beberapa list yang sudah saya disiapkan oleh tim SB30 Health tentunya. Nah, jadi di sini ada kentang ya. Jadi bisa dilihat ada kentang, kemudian ada mie, kemudian ada nasi coklat, nasi hitam, nasi merah, ada oat, kemudian juga ada nasi putih, ada pasta dengan segala macam jenisnya, spaghetti, fettuccine, fusilli, penne, rigatoni, and etc. Ya, kemudian ada roti tawar, kemudian ada shirataki. Tuh, sekarang juga banyak banget kan yang mencari makanan sehat shirataki ini. Kemudian juga ada singkong, kemudian ada talas ya, kemudian tortilla yang juga sering dibuat menu-menu. Kemudian ubi-ubian dan juga sagu. Nah, gitu. Jadi kali ini saya akan kelompokkan tentunya ke dalam rankingnya itu. Jadi saya kali ini PR-nya adalah mengurutkan jenis-jenis karbohidrat ini mana sih yang dapat ranking yang paling oke, yang kelompok E sampai kelompok A. Jadi yang terbaik yang A ya tentunya. Jadi yang terburuk adalah yang E. Ikutin ya. Jadi kali ini saya ingin mengajak Sobat Sehat bermain-main kira-kira di sini. Kita mulai dari yang paling kiri atas dulu, oke? Kita mulai dari kentang. Oke. Nah, kentang ini dipakai banyak sekali di menu-menu. Kentang mungkin Sobat Sehat ingatnya apa? Kentang goreng? Bukan, pasti bukan. Ya, kentang goreng french fries itu kan sudah olahan. Nah, ini kita bilang kentang yang masih dalam bentuk yang utuh, dalam arti itu ya less proses lah ya. Mungkin bisa di bake, bisa dikukus, bisa dipotong-potong untuk buat, kalau perkedel sih nggak sehat, dibuat makanan-makanan campuran-campuran menu-menu ya, seperti tahu telur itu kan juga bisa ada kentangnya juga. Nah, kentang, kalau kita bicara kentang yang dengan pengolahan yang baik ya, ini ya kita jadi disclaimer, semuanya di sini catatannya adalah dengan pengolahan yang baik. Jadi kalau diolah-olah yang nggak bener ya tentunya akan beda ceritanya. Dengan pengolahan yang baik, kentang ini akan saya masukkan, saya geser ke C. Nah, C itu artinya middle, ya gitu ya. Karena kentang itu per 100 gramnya karbohidratnya sebetulnya nggak tinggi. Sekitar 20 gram per 100 gram, ada kandungan proteinnya sedikit sekali, kemudian juga ada kandungan fatnya sangat sedikit. Dan yang membuat saya mengkategorikan kentang di kelompok intermediate atau yang sedang ini, middle class lah kalau kita bilang. Karena karbohidratnya sebetulnya nggak tinggi. Itu, tapi dia glycemic load-nya, tadi saya ingat ya, glycemic load-nya cukup besar.
Itu apalagi kalau kita makannya nggak sama kulitnya. Kemudian ini masuk di apa ini, mie. Nah, mie itu dia tepung yang terbuat dari tepung secara umum ya. Kita bilang mie-nya kan, mie itu jenisnya banyak, terbuat dari tepung, kemudian juga diolah cukup panjang. Jadi kalau sudah dalam bentuk mie, ini artinya dia sudah kehilangan bentuk aslinya. Aslinya kan dari gandum tuh. Itu kemudian sudah diproses demikian rupa, apalagi kalau mie-nya ini mie yang kandungan tepung terigunya tinggi. Jadi saya golongkan, sorry to say ya, I have to put this on E. Tuh, jelek. Itu ya, mie jelek. Nah, jadi saya masukin di E karena prosesnya udah terlalu panjang gitu. Jadi otomatis dia glycemic indexnya pun tinggi, glycemic loadnya pun juga tinggi gitu. Mohon maaf ya buat yang suka mie, tapi I have to tell you the truth, right? Nah, oke, nasi coklat. Nasi coklat pretty good ya. Dia termasuk karbohidrat kompleks. Meskipun kandungan karbohidratnya tinggi, zat patinya yang tinggi. Jadi ingat ya, jadi karbohidrat itu ada zat pati, ada gula, ada fiber. Kemudian kandungan fibernya juga relatif cukup tinggi ya. Jadi saya akan masukkan di kategori B. Ya, kategori B. Kemudian ini kita sekarang punya kawannya, nasi hitam. Sebutan lainnya itu forbidden rice. Antioksidannya tinggi banget. Nasi hitam ini dia juga punya kandungan vitamin B kompleks yang cukup tinggi, punya kandungan zinc juga. Well, I think this is superfood. So, I will put this on. Sorry, masih belum di A. Ya, kenapa di B temennya? Ya, karena meskipun tadi punya banyak kelebihan, kandungan karbohidratnya juga cukup tinggi, glycemic loadnya juga cukup tinggi gitu loh. Ya, jadi selama ini kalau kita berpikir, wah yang punya kandungan antioksidan serat itu selalu yang terbaik. Ternyata ya ini menurut saya ya. Menurut saya, jadi sekali lagi ini berdasarkan opini saya, ini saya kelompokkan di B. Begitu juga dengan beras merah. Sebetulnya di sini saya juga kelompokkan jadi satu ya. Yang membedakan itu adalah pigmennya. Jadi kalau nasi merah, beras merah itu lebih kaya antosianin gitu. Itu salah satu fitonutrisi juga yang terkandung di dalam beras-beras ini. Tapi saya kategorikan di B gitu. Bagaimana dengan oat? Menarik. Oat ini juga tinggi serat. Dia kandungan karbohidratnya per 40 gram itu sekitar 25 gram ya. Ada kandungan proteinnya, ada kandungan fatnya very low, dan beban glikemiknya dia juga termasuk cukup besar ya. Tapi kali ini mungkin saya akan golongkan oat ini sama dengan di B juga ya. Jadi dia termasuk ya kandungan karbohidratnya sedikit lebih rendah daripada nasi, tapi dia juga masih cukup besar gitu ya. Kemudian nasi putih. Oke, nasi putih. Well, dengan pengolahan yang sama ya. Dengan pengolahan yang sama saya akan kategorikan di C. Ya, jadi setara dengan kentang nih nasi putih levelnya. Karena sudah diolah cukup lebih jauh. Jadi karena kandungan ini ya, kalau kita bilang brandnya, kulitnya sudah diambil, otomatis dia akan beban glikemiknya meskipun dia sama dengan nasi putih, tapi indeks glikemiknya lebih tinggi. Itu ya, meskipun ini kita dengan cara pengolahan yang sama ya. Kemudian masuk di pasta. Nah, pasta ini macam-macam ya. Jadi kalau kita tahu selama ini pasta kan jenisnya banyak sekali, fettuccine, spaghetti, penne, fusilli, rigatoni, apalagi lasagna. Dengan proses pengolahan yang baik, saya akan mengkategorikan sama dengan nasi. Karena kandungannya juga per 100 gramnya 75 gram. Rata-rata pasta ya, kita bilang pasta gandum. Kemudian roti putih. Nah ini kalau roti putih, I'm sorry to say, saya juga suka sebetulnya. Bukan berarti kita nggak bisa makan ya, tapi kalian perlu memperhatikan bahwa kualitasnya karbohidrat roti putih ini setara dengan mie. Nah tuh saya akan kelompokkan di kategori E. Bagaimana dengan, nah nih menarik nih. Pasti sobat sehat yang suka dengan menu-menu sehat, mencari hunting menu-menu sehat, sekarang pasti kenal dengan yang namanya shirataki. Unfortunately, I have to tell you the truth, shirataki yang ada di luar sana, saya tidak bilang semuanya, karena saya juga tidak punya waktu yang cukup untuk searching semua shirataki. Tapi shirataki ini banyak sekali yang banyak campuran tepungnya. Bahkan antara tepung dan shiratakinya itu lebih banyak tepungnya.
Saya nggak mau sebut merek ya, cuma yang saya mau sebut merek punya saya sendiri saja. Ya, jadi ini produknya Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini punya kandungan shiratakinya, porangnya itu 65%. So far, bukan karena saya yang punya ya, jadi saya juga harus objektif. So far saya masih belum menemukan yang kandungan porangnya, shiratakinya itu lebih besar daripada saya punya beras. Artinya apa? Kalau kandungan porangnya, shiratakinya semakin tinggi, karbohidratnya akan semakin rendah. Tapi kalau untuk shirataki yang banyak campuran tepungnya, di mana itu yang sekarang banyak dijual di marketplace, saya akan menaruhnya di urutan D. Bayangin. Kenapa? Ini even worse daripada nasi putih. Bahkan saya menaruhnya lebih baik, saya selalu bilang gini loh, kalau kamu mendapatkan shirataki yang seperti ini, lebih baik kamu makan nasi putih. And yes, that's the truth. Karena kalau kandungan tepungnya tinggi, otomatis apa? Dia beban glikemiknya juga akan lebih besar. Jadi buat yang selama ini sering hunting shirataki dan berpikir shirataki itu lebih sehat, kalian harus mengeluarkan dana kocek yang lebih besar. Well, ternyata tidak sebaik itu. Kemudian singkong. Singkong ini kita masukkan karena ini termasuk dari jenis ketela pohon ya, termasuk dari umbi-umbian juga. Punya kandungan karbohidrat yang beban glikemiknya termasuk rendah. Indeks glikemiknya juga rendah. Jadi saya akan memasukkan singkong ini di kategori A. Akhirnya yang pertama ya masuk kategori A adalah singkong. Bagaimana dengan apa ini? Ini talas ya. Talas ini juga termasuk umbi-umbian dan dia juga punya kandungan potasium. Potasium itu kalium ya yang cukup tinggi juga. Beban glikemiknya juga rendah dan sini akan saya kategorikan di kategori A juga. Talas gitu. Kemudian tortilla chips. Tortilla bread bukan tortilla chips. Ini roti tortilla ya. Roti tortilla terbuat dari jagung. Kemudian tapi karena sudah diolah dia sudah kehilangan bentuk aslinya. Akibatnya apa? Indeks glikemiknya lebih tinggi, beban glikemiknya pun juga relatif tinggi. Nah, tapi karena tidak terlalu tinggi sekali, ya saya akan mengkategorikan beban glikemiknya ini per 100 gram kandungannya 40 gram itu sekitar 25-23 gram. Jadi saya akan mengkategorikan ini di kategori sama dengan beras shirataki, itu di kategori D. Nah nih umbi-umbian, jadi this is my favorite as well. Mulai dari ubi cilembu, ubi ungu, ubi kuning, ubi yang macam-macam itu. Dia punya kandungan beta karoten juga cukup tinggi, kemudian punya kandungan flavonoid juga tinggi, punya kandungan kalium juga tinggi, beban glikemiknya rendah, indeks glikemiknya rendah. Sudah tahu dong, akan saya masukkan di kategori A. Dan terakhir adalah sagu. Sagu itu di negara tetangga kita, di Malaysia, ada yang dari Malaysia? Nah, ini juga sering digunakan sebagai bahan baku pembentuk glukosa. Kenapa? Karena tinggi sekali karbohidratnya. Tapi masih termasuk makanan utuh gitu. Jadi, kali ini saya akan masukkan sagu di dalam kategori D. Nah, here we go ya. Jadi buat teman-teman saya kira dengan saya mengelompokkan ini, meskipun sekali lagi saya bilang ini adalah opini saya, dan opini saya ini berdasarkan dari parameter yang tadi saya berikan dari glycemic index dan glycemic load. Itu yang paling besar ya adalah ya ini tadi semuanya dari urutannya mulai dari yang terbaik. Yang A adalah kita kelompokkan singkong, kemudian talas dan ubi-ubian. Kemudian kelompok B yang grade-nya lebih bawah, kesimpulannya adalah segala jenis nasi-nasian kecuali nasi putih. Saya kelompokkan dalam kelompok yang C setara dengan kentang. Jadi kelompok B itu nasi coklat, nasi hitam, nasi merah, kemudian oat dan juga pasta. Segala macam jenis pasta. Kelompok C yang lebih bawah lagi itu kentang dan nasi putih. Kemudian kelompok D itu beras shirataki yang secara umum dijual di marketplace. Kemudian juga roti tortilla dan sagu. Dan yang paling buruk adalah mie dan roti ya. Jadi semoga sobat sehat sekarang lebih paham untuk membedakan mana karbohidrat yang perlu dipilih, mana yang perlu dikonsumsi lebih sering, mana yang mau dikonsumsi ya sekali-sekali asal jangan dijadikan pembenaran. Semoga ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman supaya semuanya juga jadi lebih sehat. Thank you, have a good day and I'll see you in the next video. Nah, di sini saya punya beberapa list yang sudah saya
disiapkan oleh tim SB30 Health tentunya. Nah, jadi di sini ada kentang ya. Jadi bisa dilihat ada kentang, kemudian ada mie, kemudian ada nasi coklat, nasi hitam, nasi merah, ada oat. Kemudian juga ada nasi putih, ada pasta dengan segala macam jenisnya, ya. Kemudian ada roti tawar, kemudian ada shirataki, kemudian juga ada singkong, kemudian ada talas, ya. Kemudian tortilla yang juga sering dibuat menu-menu, kemudian ubi-ubian dan juga sagu. Nah, gitu. Jadi kali ini saya akan kelompokkan tentunya ke dalam rankingnya.